Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Fanania Sidiki, NIM 190803101023. Di sini saya akan mereview materi aplikasi pengembangan bisnis digital dengan BMC dari kelompok 3. Apa sih yang dimaksud dengan BMC? BMC adalah alat referensi visual di mana sebuah proses bisnis dapat dijelaskan secara komprehensif. BMC membantu bisnis secara garis besar dapat dipahami tanpa harus membuat dokumen rencana bisnis. BMC merupakan kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis kerja. Ketika sebuah bisnis dikembangkan ke dalam bentuk BMC, maka terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu melakukan penelitian, mengolah data, menentukan narasumber, menganalisis data, melakukan verifikasi, menguji masalah dan solusi, lalu membuat bisnis model kanvasnya, lalu yang terakhir memberikan kesimpulan. Berikut merupakan penjelasan dari poin-poin di atas. Yang pertama, melakukan penelitian. Pada tahap metode penelitian, kita harus menentukan hipotesis atau dugaan, kemudian disesuaikan agar dapat memperbaiki komponen-komponen yang mungkin terlewatkan. Lalu mengolah data. Tahapan ini biasanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran, informasi, penjelasan, dan kondisi produk. Lalu menentukan narasumber. Menggunakan teknik pengambilan sampel, kemudian melakukan survei untuk memperoleh responden dari berbagai kalangan. Lalu yang keempat, menganalisis data. Menggunakan teori Molleng, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara, lalu reduksi data, membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu kategorisasi, di mana peneliti dituntut untuk menyusun data ke dalam kategori yang disusun berdasarkan pandangan, pendapat, atau kriteria tertentu. Lalu yang terakhir, pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa isi data penelitian benar-benar asli atau valid. Lalu yang kelima, melakukan verifikasi. Dilakukan dengan cara menjual produk ke konsumen secara retail atau ecer, grosir, maupun melalui sistem online, serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu menguji masalah dan solusi. Yang keenam, bertujuan untuk mengetahui kecocokan hipotesis dengan pengalaman konsumen. Permasalahan yang sering dialami adalah kurangnya minat dari pembeli. Hal tersebut biasanya digambarkan secara grafis agar datanya mudah diolah dan dipelajari, kemudian dapat mengembangkan solusinya. Lalu yang ketujuh, membuat bisnis model kanvas. Membuat bisnis model kanvas sesuai komponen yang tertera pada saat proses pengolahan data. Lalu yang terakhir, kedelapan, memberikan kesimpulan. Hasil yang didapat dari penelitian dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kesimpulan sebagai evaluasi. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.